Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kuneti Fatimah dari jurusan Perbankan Syariah, karyawan semester 5. Akan mempresentasikan tentang pembukaan cabang Bank Syariah BPRS. Pengertian BPRS. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun dasar hukum yang terkait langsung dalam pembentukan BPRS Syariah adalah 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 3234 Kep atau Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, SK Direksi BI Nomor 3236 Kepdir tertanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 324 KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Adapun bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas atau PT dengan modal di setor BPRS paling kurang sebesar 2 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 1 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah, dan 500 juta rupiah untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut. Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau jasa akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Yang kelima yaitu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka 1. Kantor cabang, yang kedua kantor kas, dan yang ketiga kantor kas di luar kantor. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia berupa 1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan prinsip pendirian BPRS, dan yang kedua izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf A selesai dilakukan. BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Yang B. Pemerintah daerah, dan C. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. BPRS dilarang didirikan atau dimiliki oleh pihak bukan warga negara atau bukan badan hukum Indonesia.
Pembukaan kantor cabang BPRS. Yang pertama, pembukaan kantor cabang BPRS harus berlokasi dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya dan telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS serta didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai. Yang kedua, BPRS yang akan membuka kantor cabang harus menambah modal di setor paling kurang sebesar 75% dari ketentuan modal minimal sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang. Yang ketiga, pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dan harus mempertimbangkan kepentingan nasabah serta mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang terakhir, pembukaan, pemindahan, dan penutupan kegiatan kas di luar kantor wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesteran atau 6 bulan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Adapun modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit yaitu 12 miliar rupiah bagi BPRS yang didirikan di zona 1, 7 miliar rupiah bagi BPRS yang didirikan di zona 2, 5 miliar rupiah bagi BPRS yang didirikan di zona 3, dan 3 miliar 500 juta rupiah bagi BPRS yang didirikan di zona 4. Adapun organ-organ BPRS Syariah terdiri dari 1. Direksi, yang kedua Dewan Komisaris, yang ketiga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Syarat dan ketentuan kegiatan organ BPR Syariah di atas diatur dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS Syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Adapun pengawasan yang harus dilakukan BPRS terdapat 2, yaitu pengawasan intensif dan pengawasan khusus, di mana pengawasan intensif yaitu mengganti anggota direksi dan atau dewan komisaris. Yang kedua, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPRS. Yang ketiga, memperkuat modal. Yang keempat, menghapus pembiayaan macet. Adapun pengawasan khusus yaitu menyampaikan rencana tindak yang sesuai dengan permasalahan, menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan pelaksanaan, menyampaikan daftar pihak terkait, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK, yaitu laporan keuangan terkini, rincian aset produktif, informasi dan dokumen terkini. Adapun sanksinya yaitu pertama, teguran tertulis, yang kedua, penurunan TKS, yang ketiga, pencantuman dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama, yang keempat, pemberhentian sementara kegiatan usaha. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.